Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya menikmati bahkan berapa hari, berapa minggu, betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita semuanya. Apapun yang terjadi, kita tetap percayai bahwa Allah kita luar biasa. Kita mau datang di dalam hadirat Tuhan, dalam kasih Bapa yang luar biasa. Terima kasih. Kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami masih Kau beri kesempatan untuk memuji menyembah Engkau. Karena kami mengenal bukannya sebagai Allah, tapi sebagai Bapa yang besar. Yang kasih-Mu tidak pernah habis. Bahkan selalu baru, indah setiap hari. Terima kasih, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada penghiburan. Ialah segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Katakan lagi, Bapakku datang. Bapakku datang, kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sungguh kau
berdiri bersama-sama. Biarlah kita nikmati hadirat Tuhan. Di dalamnya ada sukacita, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang, kami menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagi. Tak usah ku takut, karena Kau ada dalamku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi, tangan-tangan kita bersama-sama. Haleluya Tuhan, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, sekali lagi katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, haleluya Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Aku menyembah-Mu Bapa. Kasih-Mu besar bagi kami. Anugerah-Mu indah ku nikmati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau berikan kami kekuatan yang baru. Berikan sukacita-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Karena itu yang merupakan penghibur kami Yesus. Ku menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Menikmati sukacita-Mu, kekuatan yang baru. Amin, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa, perbuatanmu. perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya.
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Allah yang hidup. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Percaya sukacitamu hadir di tengah ini. Amin. Puji Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Tinggikan Dia. Ya Allah sumber kekuatan kita. Amin. Selalu kita andalkan apapun yang terjadi. Hey. Yeah, 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 yeah. Amin Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, tetap selamat. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin, haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada ku ingini di bumi, Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku. Amin. Namun yang pasti kekal selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 oh, selamanya. Amin, haleluya. Dia tidak pernah gagal satupun yang apapun yang terjadi tetap tidak pernah gagal. Rancangannya sempurna. Amin. Haleluya. Amin Tuhan, haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman.
beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Meskipun kita tidak bisa melihat, tapi kita tetap percaya jalan jalan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Tuhan inginkan kita tetap mempercayai iman kita lebih kuat. Bahkan kita jadikan Tuhan itu, jadikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tetap percaya Tuhan. Bersama dengan kami, bahwa firman-Mu itu terang bagi kami. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Percaya, hatiku percaya, amin, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya semua katakan hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Inilah pernyataan hati kami Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu. Sekalipun keadaan berubah-ubah setiap waktu. Tetapi kami sedang menyembah Yesus yang tidak berubah. Kasih-Mu, kuasa-Mu, perhatian-Mu, kemurahan-Mu itu lebih dari hidup kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir ketika kami beribadah di tempat kami masing-masing. Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau bekerja, Engkau mengubahkan. Terima kasih, pengurapan-Mu turun atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Semua yang siap dengar firman katakan amin. Shalom saudaraku, tetap bersemangat dan bersuka cita. Karena kita sedang menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak berubah. Saudara, sudah hampir 2 bulan ya. 1,5 bulan kita sudah melakukan ibadah streaming. Tapi saya tetap percaya berkatnya, kuasanya justru lebih nyata ini. Saya berharap akan muncul banyak hal-hal kesaksian-kesaksian
yang akan menguatkan kita satu dengan yang lainnya. Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai 8. Yang akan sama-sama kita simak, kita membaca bersama-sama saudaraku. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 3 sampai 8. Oke, saya akan membacakan karena saya membawa Alkitab terjemahan yang lainnya. Saya akan bacakan Alkitab terjemahan yang kita pakai. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Pagi hari ini kita akan sama-sama melihat siapakah Yesus yang sebenarnya, yang kita peringati kematiannya, kebangkitannya, sebentar lagi kenaikannya ke surga. Di Alkitab pagi hari ini temanya adalah Yesus itu batu kehidupan, batu hidup. Saudara ya, kalau kita lihat batu untuk membangun ini diatur kayak apapun juga gak pernah protes, karena itu mati. Tetapi Yesus itu adalah batu kehidupan. Saudara, batu hidup. Kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 tadi, bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Sebenarnya ayat-ayat ini sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Di dalam kitab Mazmur 118 ayat yang ke-22 juga berbicara tentang batu penjuru ini, batu hidup ini, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara, ini sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus lahir, bahwa nantinya ada seseorang yang lahir ke muka bumi, dia yang dibuang, ditolak oleh bangsanya sendiri, dan akan menjadi batu penjuru, batu yang hidup, pribadi yang dihormati di hadirat Allah, karena memang dia dipilih Allah untuk menebus dosa manusia. Nah, ada hal-hal yang akan kita pelajari saudaraku, kalau kita tahu bahwa Yesus itu adalah batu hidup. Hal yang pertama di dalam ayat yang ketiga sampai yang ke-8, kalau di dalam kitab merah ini, saudaraku, saya membacanya begini, ayat 3, kamu sendiri sudah merasakannya bahwa Tuhan itu baik. Yesus Kristus atau Al-Masih adalah batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia. Tetapi sebaliknya, ia dipilih oleh Allah dan berharga di hadiratnya. Datanglah kepadanya. Saudara, Yesus adalah firman Allah. Ketika dia menjelma menjadi manusia, maka seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Berarti kekuatannya, mujizatnya, kedahsyatan Allah sepenuhnya tinggal di dalam Yesus Kristus. Dan dikatakan Mazmur 118 ayat 22, Yesus adalah batu yang dibuang, yang ditolak oleh manusia, tetapi dipilih oleh Allah dan dia menjadi batu penjuru. Saudaraku, supaya saudara dan saya menikmati, oh benar Yesus itu berkuasa. Kenapa kok saya masih seperti ini? Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan? Ada yang bertanya, kenapa corona ini diizinkan Tuhan? Kalau Tuhan itu baik kan gak pengen yang jelek-jelek. Saudaraku, itu kan karena dari sisi pikir kita, dari sisi pandangan Tuhan berbeda. Justru karena corona ini orang akan sadar bahwa kita harus mencari Tuhan. Saudaraku, dan Alkitab berkata kalau saudara dan saya pengen menikmati batu hidup yaitu Yesus Kristus, tentang
kuasanya, kasihnya, kemurahannya, keajaibannya, semua kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Kalau saudara dan saya ingin menikmatinya, maka ayat 4 ini berkata, datanglah kepada Dia. Coba saudaraku, hanya orang yang datang kepada Yesus, maka dia tidak dipermalukan. Kita berkata, kata tidak dipermalukan berarti ada satu jaminan bahwa Yesus Kristus menopang hidup saudara dan saya. Kata tidak dipermalukan ada di situ. Dan ini ditulis bukan sekali, saudaraku. Beberapa kali ditulis. Bahkan di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 23 juga ditulis, Roma 11 ayat 9 juga menuliskan, saudaraku, bahwa setiap orang yang datang kepada batu yang hidup, batu penjuru itu, maka dia tidak akan dipermalukan. Setiap orang yang datang dan percaya kepada Dia, pasti Tuhan menopang hidupnya. Ya kalau manusia yang ngomong sih ya mungkin pagi tempe, sore jadi delay. Tetapi ini firman Allah. Ini Allah sendiri yang menopang. Ini Allah sendiri yang berjanji. Dan saya percaya pasti digenapi, saudaraku, firman-Nya ini. Alkitab berkata bahwa batu yang dibuang itu dipilih oleh Allah untuk menjadi batu penjuru. Nah, arti kata batu penjuru adalah batu dasar yang dipakai di dasar fondasi. Kalau ada bangunan dua besar, fondasinya antara bangunan satu dengan yang lain, batu penjuru itu ada di senternya. Batu penjuru inilah yang menyatukan fondasi yang satu dengan yang lainnya. Batu penjuru ini yang menyatukannya. Demikian pula saya berpikir ketika Yesus Kristus sebagai batu penjuru, saya merenungkan apa tuh Tuhan? Engkau batu penjuru, engkau menyatukan apa? Kekuatan apa? Kekuatan surga dan dunia ini. Bagaimana dunia ini bisa menyatu dengan surga, saudara? Orang yang hidup di dunia. Orang kan kita aja tiap hari berlaku dosa. Semua manusia sudah berbuat dosa. Bagaimana caranya saudara dan saya diselamatkan dan menempati surga? Tidak ada cara lain kecuali saudara dan saya datang kepada batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang berbeban berat, saudara yang letih lesu, saudara yang sakit, saudara yang sudah jenuh, datang kepada batu penjuru, Yesus Kristus, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Jadi batu penjuru itu fungsinya menyatukan dua bangunan atau dua tembok yang besar. Saudara, nah, kalau kita sadarkan hal ini, Yesus itu batu penjuru. Kita bisa menikmati surga, kita bisa mengecap kepuasan, kita bisa mengecap damai sejahtera, kita bisa menikmati hidup ini. Karena Yesus sebagai batu penjuru itu menjadi penghubung kita dengan surga. Saudara, ketika saya berpikir, saya merenungkan itu. Saudara, ada banyak orang mungkin punya semuanya, tetapi hidupnya gak pernah puas. Bahkan dia merasa gak pernah berarti hidupnya. Karena ada satu titik yang kosong. Di mana titik itu memang disengaja oleh Allah, tidak bisa diisi dengan apapun juga, dengan harta, dengan benda, apapun juga, materi, kepuasan duniawi, nggak bisa. Ini tempat adalah tempatnya Allah. Dan ketika saudara dan saya datang kepada Dia, maka saya yakin dan percaya kita tidak akan dipermalukan. Ingat, saudaraku, janji Tuhan. Waduh Bu Ella, buktinya saya hidup kok kayak gini. Jangan berpikir kayak gini. Mari kita berpikir seperti Alkitab katakan. Sekalipun saudara dan saya mungkin saat ini hidupnya karena mungkin terkena dampak ini, semua terkena ya. Hidupnya kita biasa-biasa saja dan pas untuk makan. Tetapi saudaraku, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan lewat hal ini. Kita akan lihat apa yang Tuhan lakukan. Kalau yang pertama itu ketika kita datang kepada batu penjuru, ketika kita datang kepada Yesus Kristus, maka kita tidak dipermalukan. Tapi bagi orang yang tidak percaya, batu hidup yaitu Yesus itu menjadi sandungan, menjadi penghalang, menjadi jerat, terantuk, dikatakan. Saudaraku, karena apa? Karena tidak percaya kepada firman. Hal yang kedua saudara, untuk menikmati Yesus Kristus, izinkan Yesus itu memakai saudara dan saya sesuai dengan tujuannya. Setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan, kita ditebus menjadi anak Allah,
Tuhan tuh mempunyai tujuan, saudara, atas hidup saudara dan saya. Tapi boleh, kok saya gak merasa apa-apa? Apa tujuan saya? Saya juga mencari-cari. Karena saudara dan saya tidak mau merenungkan firman Allah. Tujuan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, supaya saudara dan saya itu dipakai oleh Tuhan, dijadikan menjadi batu hidup juga. Karena kita datang kepada batu hidup yaitu Yesus Kristus, maka saudara dan saya, kita ini orang berdosa. Ketika kita datang kepada Dia, kita percaya kepada Dia, hidup kita yang sebenarnya mati diubahkan menjadi hidup kembali. Dan tujuan Tuhan supaya saudara dan saya juga menjadi batu-batu yang hidup. Saudaraku, dikatakan di dalam ayat yang kelima, saudaraku, kita membaca ayat yang kelima itu, saudaraku, kalau di sini dikatakan begini, sehingga seperti batu-batu yang hidup, kamu pun dipakai untuk membangun sebuah rumah rohani. Jadi Tuhan punya tujuan supaya saudara dan saya ini dipakai sebagai batu hidup untuk membangun rumah rohani, saudaraku. Rumah jasmani kita akan tinggal. Berapa ratus ribu orang yang sudah meninggalkan rumah jasmaninya. Entah itu orang kaya maupun orang miskin. Begitu kena dengan virus ini dan imunnya tidak bagus, dia akan meninggal. Dan kalau dia sudah meninggal, berarti rumah jasmaninya ditinggal. Enggak ada orang mati rumahnya dibawa. Saya mendengar berita di televisi seorang miliarder pun yang kaya raya, ketika anaknya meninggal, istrinya meninggal, akhirnya dia sendiri bunuh diri gara-gara stres. Saudaraku, itu pun ada banyak komen, harta benda yang dia punya itu rasanya nggak bisa menolong dia ketika dia harus hidup sendirian. Ditinggal, saudaraku. Nah, sekarang kita waktunya membangun rumah rohani kita. Adakah kita sadar bahwa hidup kita di muka bumi ini hanya sementara? Dan Tuhan memanggil saudara dan saya, supaya saudara dan saya tahu bahwa kita dipakai oleh Tuhan. Izinkan Tuhan memakai saudara dan saya untuk pembangunan rumah rohani, saudaraku. Bagaimana caranya? Kita dipakai sebagai batu hidup juga, saudaraku. Bagaimana caranya? Nah, saudara, kadang-kadang kita berpikir terlalu besar. Kan saya tidak melayani membawa firman. Saya tidak juga di mimbar. Susah. Tapi di ayat tadi dikatakan bahwa di ayat 5 dikatakan bahwa kita akan dipakai oleh Tuhan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi sekarang saudaraku, ketika saudara dan saya percaya Yesus, kita diselamatkan, kita dipuaskan, kita diberkati. Saya beberapa hari yang lalu sharing bahwa ketika Tuhan memanggil saudara dan saya untuk diberkati, itu ada tujuannya, supaya saudara dan saya menjadi berkat. Itu alias kata lainnya, kita dipakai untuk membangun suatu rumah rohani. Kita menjadi berkat. Apalagi kondisi seperti ini. Kita membagikan apa yang ada pada kita kepada mereka yang kekurangan. Dan mereka akan berpikir, siapa ini yang membagikan? Kenapa orang itu mengasihi saya? Kenapa dia memberi saya dalam kondisi seperti ini? Waktunya kita bergerak. Waktunya justru, saudaraku, kita menabur. Untuk apa? Pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat yang kudus. Mempersembahkan persembahan yang rohani. Karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yesus melakukannya lebih dulu. Dia sediakan dirinya untuk sengsara. Taat sampai di atas kayu salib. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Nah, kuasa ini mengalir dalam hidup saudara dan saya. Sehingga membuat saudara dan saya akan bisa melakukannya juga. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ini waktunya saudaraku. Kita bisa melakukan dengan apa yang ada pada kita. Bukan dengan apa yang tidak ada pada kita. Tapi dengan apa yang ada pada kita. Kita lakukan itu saudaraku. Kondisi seperti ini banyak orang sangat memerlukan. Banyak orang stres. Banyak orang memerlukan tempat curhat. Banyak orang memerlukan ide-ide. Dan ketika saudara dan saya punya. Kenapa kita tidak melakukannya, tidak membagikannya? Bukankah itu akan sangat menolong? Dan inilah yang dinamakan pembangunan sebuah rumah rohani.
Yesus. Karena saudara dan saya memenuhi tujuan Tuhan memanggil dan menyelamatkan hidup kita. Saudara, saya percaya saat-saat seperti ini banyak telinga yang diperlukan sebenarnya. Banyak tangan yang diperlukan untuk terulur. Saudaraku, mungkin kita tidak bisa memeluk karena kita harus jaga jarak. Bahkan bersalaman saja tidak bisa. Karena kita harus mematuhi. Tetapi kita punya telinga, kita punya HP. Yang bisa mendengarkan keluhan mereka. Yang bisa menghibur mereka. Katakan, datanglah kepada Yesus. Maka Dia akan menjawab hidup kita. Doakan Dia. Saudaraku, itu tujuan Tuhan. Supaya kita menjadi imam yang suci. Ketika kita melakukan apa yang pernah Yesus lakukan di muka bumi. Saya membaca di keempat Injil. Di seluruh Alkitab itu, di keempat Injil itu, tidak pernah saya menemukan bahwa Yesus sedang mengumpulkan sesuatu untuk dirinya. Yang Yesus kerjakan, dia pikirkan adalah bagaimana dia menjadi teladan. Bagaimana dia bisa menjadi berkat. Bagaimana orang buta bisa melihat. Orang lumpuh bisa berjalan, orang gila disembuhkan, itu yang Yesus lakukan. Orang lapar diberi makan. Saya mendengar ada jemaat yang menikmati 5 roti 2 ikan. Wow, saya terkejut karena justru seperti ini engkau ditolong. Tapi itulah misinya Tuhan, bahwa Tuhan kita selalu menggenapi janjinya. Saudaraku, itu kesaksian-kesaksian itu membuat saya lebih percaya lagi. Jadi saudara, mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Negara kita membutuhkan, kota kita membutuhkan kita, tetanggamu membutuhkan engkau. Ini waktunya jadi terang. Ini waktunya kita, tingkah laku kita, perbuatan kita menceritakan bahwa kita anak Allah. Ketika engkau hidup di dalam kasih, ketika engkau dan saya hidup di dalam kemurahan, saya percaya akan ada banyak penuaian di akhir zaman ini. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita mentaati firman Allah. Ada di ayat 8. Saudaraku, jadi aduh rasanya susah, sulit sekali mentaati firman Allah. Alkitab berkata bahwa batu itu adalah batu penjuru. Katakan ya, yang menyatukan antara surga dan dunia itu hanya Yesus ya. Kita hidup di dunia yang penuh dosa, tapi kita punya akses ke surga, itu lewatnya Yesus. Itu luar biasa loh saudaraku. Nah, dikatakan mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman. Ayat 8 berkata begitu, kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi saudara, kalau saudara dan saya ingin menikmati itu, maka saudara dan saya belajar mentaati firman Allah. Aduh, bela berat sekali rasanya mentaati. Ada banyak keluhan untuk kita tuh mentaati firman. Saya mau katakan kepada saudara, kenapa kok saya dorong kita mentaati firman? Mau tak kasih tahu ya, kita hidup bukan karena roti saja, tapi kita hidup dari semua firman yang keluar dari mulutnya Allah pada waktu itu. Saudara, apapun yang terjadi di dunia ini, di bawah kendali firman Tuhan. Di bawah kendali Allah kita. Jadi saudaraku, bagi Tuhan gak terlalu sukar untuk merendahkan orang yang tinggi dan menaikkan orang yang rendah. Gak sukar, Tuhan bisa kok langsung dalam hitungan detik mengubahkan suasana. Siapa yang berpikir bahwa dunia ini akan berubah tatanannya kayak begini nih saudaraku. Orang tidak bisa keluar, semua pekerjaan harus berhenti yang menyangkut orang banyak. Harus diam beberapa minggu, beberapa bulan. Seakan-akan perputaran keuangan juga, wah semua ketakutan saya tahu. Ini dampak dari satu virus yang namanya corona. Tetapi tahukah saudara, ini sebenarnya menyatakan bahwa kita hidup tuh karena percaya. Bukan karena melihat. Saya percaya kalau saudara dan saya melakukan firman yang menopang segala yang ada ini. Ibrani 1 ayat 3 berkata, Dia menopang segala yang ada di alam semesta ini dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Coba saudara, hidupmu dan hidupku ditentukan oleh firman.
Hidup dan mati kita bukan ditentukan oleh keadaan, bukan ditentukan oleh penyakit, tapi ditentukan oleh lidah kita yang kita gemakan setiap hari. Itu terbukti kan? Ketika seseorang sakit, umpamanya divonis kena virus corona, tapi hatinya bersuka cita, hatinya tetap percaya, semangat hidupnya muncul, imunnya melawan virus itu. Bukankah itu sudah terbukti firman Allah? Itulah sebabnya Alkitab berkata, taati firman supaya kita tidak tersandung. Caranya yang udah gini aja, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita mengerti, lakukan aja. Tapi saya baru sedikit, justru dari sedikit kita melakukan. Kalau Tuhan berkata mengasihi, kasih saja. Kalau Tuhan berkata berdoa, berdoa saja. Kalau Tuhan berkata berkati dia, berkati saja. Udah gak usah berpikir 40 kali lipat. Apa yang kau dengar firman Tuhan hari ini, setiap engkau membaca Alkitab, lakukan. Dan saya sangat percaya bahwa firman Tuhan ini menopang hidup saudara dan saya. Firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan hidup kita. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab dituliskan, kalau Tuhan buka, maka gak ada yang bisa nutup. Tapi kalau Tuhan sudah nutup, gak ada yang bisa buka. Nah, masalahnya di situ. Itu ada di dalam firman. Saudara, nah ketika kita hidup percaya dengan firman, mentaati firman, saya yakin hidup kita dibuat berbeda. Saya berharap bahwa kita semuanya menjadi batu-batu hidup yang dipergunakan untuk pembangunan rumah rohani. Siapkan dirimu, apapun masalahmu, kesulitanmu, ketika engkau datang kepada Yesus. Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu kata firman dan itu dijamin. Saya percaya hidup kita akan berubah. Ketakutan akan menyingkir. Karena apa? Karena ada jaminan firman Allah. Pagi hari ini, apapun masalahmu, ketika engkau datang kepada Yesus, batu penjuru itu, maka hidupmu akan dikuatkan. Engkau yang lemah, engkau yang putus harap, engkau yang merasa tidak ngerti masa depan, dengar baik-baik, kesusahan sehari cukup sehari, kata Tuhan. Kita gak ngerti apa yang terjadi nanti. 1 jam lagi kita tidak tahu. Tetapi dengar baik-baik bahwa firman Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Karena kita datang kepadanya. Dan biarkanlah Tuhan memakai saudara dan saya untuk membangun satu rumah rohani. Izinkan dengan apa yang ada. Dan belajarlah mentaati firman. Mari kita berdoa bersama-sama. Engkau yang membutuhkan dia. Engkau yang berkata, aduh aku benar-benar Bu Ella dalam kondisi tidak ngerti apa yang harus gue buat. Pagi hari ini waktunya kita sadar tujuan Tuhan dalam hidup kita. Semua yang datang kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu kata Tuhan. Mungkin kau selama ini gak datang kepada dia dengan sepenuh hatimu. Mari pagi hari ini saya mengajak saudara untuk datang kepada dia dengan percaya dan sepenuh hati. Saya yakin hidupmu diubahkan dan tidak pernah sama lagi. Karena Yesus adalah jawaban. Dia batu hidup. Yesus Tuhan. Hatiku percaya. Kita berdoa, kita pujikan pujian ini. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Pujikan pujian ini dengan sepenuh hatimu. Kalau engkau lagi susah, engkau lagi gelisah, putus harap, taruh tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa buat saudara. Kami percaya kepadamu Tuhan. Karena engkaulah
jawaban. Tidak ada lagi yang bisa menolong kami seperti Engkau Tuhan. Hatiku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita berdoa dan sembah Dia. Haleluya. Hatiku Bapa di surga, Amen. Hatiku ketika umat-Mu mengambil keputusan untuk melakukan firman-Mu, ketika Kau dapati kami datang kepadamu, entah itu tengah malam, pagi hari, waktu subuh, aku percaya Engkau menggenapi firman-Mu. Oh, setiap orang yang datang kepadamu, Engkau berkata tidak akan dipermalukan. Firman-Mu Tuhan, itu jaminan hidup kami. Dan pagi hari ini, ketika umat-Mu datang kepadamu, maka kekuatan surga akan turun atas kami. Dan hidup kami diubahkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kekuatan firman Allah terjadi bagi setiap kami yang percaya, mendengar, dan melangkah Amen. melakukan firman-Mu. Aku percaya Ya. bahwa Engkau sedang beracara. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami terima kekuatan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Di nama Tuhan kita akan memberikan persembahan di rumah kita masing-masing. Kita akan nyanyikan pujian Manise, Manise. Manise, Manise, ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Manise, Manise, ikut Tuhan Yesus sungguh. Ayo, Manise, 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 ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Haleluya. Manise, Manise, ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada pengumuman sedikit, yaitu Komsel tetap aktif, jangan sampai ada Komsel yang tidak aktif ya. Bapak Ibu Saudara sebagai PKS dan anggota, mari kita kreatif untuk kita bertemu di media ya, Komsel melewat media. Yang kedua adalah hari Sabtu kita ada doa puasa di rumah masing-masing sesuai dengan kekuatan masing-masing. Kalau bisa jangan sampai tidak puasa, karena kita sedang melawan iblis ya, peperangan kita semakin dahsyat. Kalau kita puasa akan semakin menambah kekuatan urapan kita. Nah hari Sabtu juga ibadah streaming live ya, langsung dari pemuda yang ada di Instagram, yaitu live ya, di Instagram. Saya harap kaum muda, mudi, remaja bisa mengikuti ini semua dan dikuatkan. Dan saya bersyukur kemarin cukup lebih banyak lagi yang ikut dalam streaming live di kaum muda. Terus hari Minggunya Bapak Ibu Saudara tetap ibadah masih pakai streaming, yaitu jam 7 pagi ibadah umum, sedangkan anak-anak jam 8 pagi. Dan gereja masih mengadakan gerakan melawan corona dengan cara mengumpulkan sembako ya, barang-barang yang kebutuhan pokok. Kami juga menerima peralatan medis atau apapun yang sehubungan dengan hand sanitizer atau vitamin dan sebagainya. Demikian sedikit pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari kita mungkin berdiri Bapak Ibu Saudara di rumah kita masing-masing. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Surgawi, sebagaimana kami mengangkat tangan di tempat kami masing-masing, kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih-Nya di dalam Yesus Kristus,
kekuatan dari Roh Kudus Ya. ada menyertai, Amin. memberkati, mencukupi kebutuhan kami, Ya, amin. melindungi kami dari virus Amin. apapun, Amin. perlindungan-Mu atas kami semua. Amin. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sepakat dan diberkati Tuhan, katakan Amin. amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu berserta dengan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan selalu memberkati, melindungi. Kami serahkan pemimpin kami, presiden kami. Bila Engkau memberkati, berikan hikmat, marifat bagi Bapak Presiden dan stafnya. Dan juga kota kami. Yang percaya perlindungan-Mu, penjagaan-Mu selalu nyata. Dan jemaat-Mu akan selalu tetap di dalam hadirat sukacita-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.